Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amwatil muslimina wal muslimat. Sayyidul lahumul Fatihah. Ya Rabbal Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ila kulli sayin ilahan wahidan, la ilaha illa antas somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya Allah, natawassalu bihaqi sayyidina Muhammad wa bihaqi ismi sayyidina Muhammad wa bihaqi nurihi bil alamin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta khalaqtana wa inna abduka fa inna wa bainana wa liman hadir fi hajjal majlis jamban kasiron ya Allah wa julman li ampusina faghfir lana ya Allah la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami semua di sini berwasilah kepada junjungan kami Sayyiduna Muhammad. Dalam doa ini ya Allah, kami berwasilah dengan hak nama beliau dan keberkahan daripada beliau serta nur daripada beliau ya Allah yang menyatu di kehidupan alam semesta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Kami menyadari akan segala kesalahan kami. Kami memahami ya Allah, kami telah menzolim diri kami dengan kezaliman yang besar. Faghfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu memberi ampunan dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau. Begitu juga ya Allah li walidaina ya Allah. Faghfir lahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu bapak kami keduanya ya Allah. Warhamhum ya Allah, kasih sayangi mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Pausih lahum ya Allah bidarihim fid dunya wal akhirah, luaskan tempat tinggal mereka di dunia, wa fi kuburihim dan di kubur mereka, wa akhiratihim dan di akhirat mereka. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya mujiba du'a isailin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, ampuni dosa-dosa ya Allah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, kasih sayangi ya Allah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungi dan tutuplah ya Allah keaiban umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansurhum ya Allah li ummati Sayyidina Muhammad, tolong selalu umat Sayyidina Muhammad fi kulli halihim wa fi kulli rizkihim ya Allah, wa fi halihim bid dunya wal akhirah. Tolong mereka ya Allah dalam kehidupan ini ya Allah, dari segala bentuk rezeki dan nikmat-Mu ya Allah, dan segala ahwal di kehidupan mereka sampai akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan hak Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ya Allah li ummati Sayyidina Muhammad ya Allah, bibarkati syahri Ramadan wa taqabbal siyamahum ya Allah. Semoga Engkau terima ya Allah puasa mereka. Wasbina ya Allah min kulli da, semoga Engkau cukupi kesembuhan kami atas segala penyakit. Wa khususan li Haji Agi Jainuddin bin Itas ya Allah, ya Syafi ya Kafi isbihi ya Allah, anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yugadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah penyakit Haji Jainuddin bin Itas ya Allah. Engkaulah yang menyembuhkan kesembuhan yang tidak ada batasnya ya Allah, dan penyakit yang tidak akan kembali ya Allah. Wasfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yugadiru saqaman bihaqqi Sayyidina Muhammad. Allahumma awsil ruhana ya Allah, hubungkan ruh kami ala ruhi Sayyidina Muhammad, kepada ruh Sayyidina Muhammad. Auhid lana ya Allah bi ruhi Sayyidina Muhammad, satukan kami dengan ruh Sayyidina Muhammad. Ayyidna ya Allah bi ruhi Sayyidina Muhammad, kuatkan kami ya Allah dengan ruh Sayyidina Muhammad.
fi hayatina wa ba'da mamatina, dalam hidup dan kematian kami. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab, wahai Tuhan yang meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ubsut alaina waliman hadir fi hajal majlis waliman ampaka fi hajal majlis waliman sumia fi hajal majlis, bagi yang hadir, bagi yang mendengar, bagi yang berimpak di majlis ini ya Allah, rizkon kasiron wawasian, semoga Engkau anugerahi ya Allah daripada keluasan rezekimu kepada mereka, rezeki yang banyak lagi berlimpah, mingkuli jihatin dari berbagai penjuru, wala ta'abin wala nasabin, tanpa susah memperolehnya dan tidak terhitung banyaknya. Min jami'i gaibika bighairi minnati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika, dari segala kemuliaanmu ya Allah yang terjadi pada kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, semoga Engkau anugerahi kami, keturunan-keturunan kami menjadi permata indah dalam pandangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami keturunan min imamil muttaqin, daripada golongan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumul bidarain amin ya rabbal alamin. Semoga melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan manfaat, ilham, pertemuan dengan Allah yang seyogianya bagi hamba Allah terhadap Tuhannya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir diberikan Allah, Allahumma rzuq liman hadir fi hajal majlis rizqan kasiran wa wasian wa afiyatan, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita membahas tentang Fathur Rabbani, tentang inti daripada syukur. Nah, ini luar biasa. Ternyata makom para nabi, syukur mereka adalah ma'rifatullah. Jadi seberapa besar ma'rifatullah mereka, itulah makna syukur. Itu yang terjadi pada kemarin dalam Qushairi, disebutkan oleh Imam Qushairi, syukurnya Nabi Musa ketika dia bertanya kepada Tuhannya bagaimana bersyukur itu. Maka kata Tuhan kepada Nabi Musa, syukurmu itu ialah ma'rifatullahmu, kemampuan kamu mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah berarti tahu perilaku Allah, berarti sebahagian hal perilaku Allah dimengertinya dalam kehidupannya. Subhanallah. Kemudian ma'rifatullah, orang kebanyakan bagi orang-orang ahli ma'rifatullah, umumnya ma'rifatullah adalah hudurnya hati, bahwa ketika dia memandang segala sesuatu di alam semesta ini tidak lain adalah daripada anugerah Allah. Kalimat zikirnya adalah hu wahab, hu wahab, hu wahab. Jadi ketika pian menyebut wahab, apapun yang pian pandang, alam semesta ini adalah anugerah. Bahasa lainnya adalah rahmat, bahasa lainnya adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu adalah makhluk. Nanti kita gabungkan dengan tasawuf Banjar ya. Tasawuf Banjar juga perlu kita tahu sedikit-sedikit supaya kita mencocokkan, memahami hubungan antara bagaimana perkembangan masyarakat Banjar
para kiai alim ulama kita di Banjarmasin yang juga mereka itu sudah lama bertasawuf. Subhanallah, itu penting. Faqala al-mu'allif rahimahullah, uzkurul mauta wa ma wara'ahu. Perhatikan, ingatlah tentang kematian. Nah, tentang kematian. Wa ma wara'ahu, dan apa yang di belakang kematian. Maksudnya di belakang kematian, setelah mati itu apa sih? Atau pada saat mati itu, kamu ingat mati, pada saat mati itu apa sih? Sehingga beberapa banyak hadis Nabi SAW tentang mati. Misalnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, talkin itu artinya bacakan kematian kamu itu dengan la ilaha illallah. Ini memberikan makna baik yang belum mati ketika melihat orang hendak mati, hendak meninggal, sakaratul maut. Makanya ayah ibu kalau mereka di sakaratul maut, engkau dihadapi, didatangi, ditunggui sambil dizikirkan la ilaha illallah. Nanti Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu terus ingatkan, karena ini pokok pohon apa jurang nih, pohonnya kah apa jurang nih, akar pohon yang sampai yang kemarin, akar pohon yang sampai ke langit, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisakah orang tidak bisa menyebut la ilaha illallah waktu meninggal dunia? Bisa. Terjadi pada masa Rasulullah. Kisah Alqamah. Alqamah dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani mengisahkan sebuah hadis tentang di masa Rasulullah ada sahabat Alqamah namanya, sahabat itu tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Lalu Nabi datanglah istrinya kepada baginda Nabi. Waktu itu ada Nabi, Abu Bakar dan Bilal. Lalu didatangi Nabi lah kepada Alqamah tadi, dibimbing Nabi lah kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa juga dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi. Bingung Nabi. Diam Nabi sebentar, ada wahyu dari Allah bahwa orang tuanya tidak ridho pada yang bersangkutan. Nauzubillah min dzalik. Orang tua tidak ridho. Siapa? Ditanya kepada istri siapa? Istri Alqamah ini, dia punya siapa lagi sekarang? Punya ibu, katanya masih hidup. Panggil ibunya. Lalu ditanya Nabi, wahai ibu Alqamah, apakah engkau masih ada sesuatu ganjalan kepada anakmu ini? Betul, katanya, saya tidak suka kepadanya. Gara-garanya apa? Wahai ibunya Alqamah, gara-garanya Jerbibai, karena Alqamah ini lebih sering mementingkan istrinya ketimbang aku. Nah, ini memang biasa di masyarakat kita lah. Masyarakat kita biasanya sayang bini. Kelebihan sayang bini kadang-kadang dengan orang tua lo lupa. Bukan berarti harus sayang menyayangi itu, tidak. Jangan dibedakan, tidak. Cuma maksudnya kada seimbang. Sehingga akhirnya timbul perasaan orang tua guru istilahnya guru dikaanotot pon, nah cemburu jar guru anak lah, cemburu lah, ada rasa cemburu lawan anak nih. Kenapa anakku nih bina sayang bini kayak gitu kabib. Nah, merajuk, nama dia ada rajuan sedikit. Nah, iya kah, sudah direlakan aja kata Rasulullah. Ibu Alqamah apa? Tidak, ibu Alqamah tidak kurelakan. Lalu, oh iya kah aja. Abu Bakar bilang, kita cari kayu bakar. Dikumpulkan Nabi kayu bakar di muka rumah. Untuk apa aja ibunya? Pesan untuk membakar Alqamah. Kenapa anakku dibakar jadi ibunya? Daripadanya masuk api neraka aja Nabi. Nanti dibakar di api neraka, lebih baik aku membakarnya dulu aja Nabi. Jangan ya Rasulullah, jar ibunya. Sudah aku setuju sudah, daripada dia dibakar aku relakan kepadanya. Lalu Nabi membimbing kalimat la ilaha illallah, bisalah dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini tiket ke surga nih. Tiket ke surga. Tapi kalau pian sudah ma'rifatullah, la ilaha illallah tidak akan hilang lagi dalam ingatan pian. Insyaallah, amin ya. Nah, tapi tadi meskipun tidak hilang, kalau aku tidak berbakti kepada ibu bapak, hati-hati. Ma'rifatullahnya terhijab. Yalah. Lalu nanti dia waktu mau meninggal dunia tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Subhanallah, ini berbahaya sekali. Nauzubillah min dzalik.
Kemudian hadis lain lagi, lakinu mautakum bisurati yasin, surat yasin. Makanya orang meninggal bacakan surat yasin, itu di dalam hadis. Orang-orang yang mencari-cari ini hadisnya tidak sahih dan ini tidak sahih, itu karena memahami satu dimensi hadis. Jadi hadis itu banyak, tidak satu. Antara hadis satu dengan hadis yang lainnya adalah saling kuat menguatkan. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am kalau tidak salah, walau taro, andaikan engkau tahu. Ini dari itu Syekh mengadakan kala uzkurul maut, ingatlah kematian dan apa yang di belakangnya. Ya Syekh, di dalam Al-Quran itu ada andaikan engkau tahu, walau taro, engkau melihatnya aja Tuhan, iji zolimun, orang-orang jolim itu pi gomaratil maut, pada saat sakaratul maut. Gomara itu tenggelam. Al-Quran, bahasa Al-Quran tuh, kalau bahasa hadis Nabi sakaratul maut, kalau bahasa Al-Quran gomaratul maut. Gomara itu tenggelam. Orang mati itu kayak tenggelam lamas. Lawas ya lah, gomaratil maut. Wal malaikatu basitu aidi, malaikat memukul-mukul kepadanya. Itu dalam Al-Quran, biar periksa nanti. Orang yang jolim tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Kenapa tidak bisa? Karena jolim. Kenapa tidak bisa? Dipukul malaikat, ya apa dihukum akan malaikat. Jadi bukan nang sekedar, kalau dalam hadis Nabi waktu dikubur kalau guru lah, lebih lah. Waktu di kalau di dalam Al-Quran lebih lagi, sebelum orang mati aja sudah dipukulinya oleh malaikat. Guru belum mati lagi. Nah, jadi uzkurul mauta wa ma wara'ahu, maka ingatlah kematianmu dan apa di balik kematian itu. Jangan sampai kita tadi kayak orang jolim, diapain malaikat itu? Pi gomaratil maut, di waktu tenggelam kematiannya, bahas itu awal malaikat tuh bahas itu aidihim, malaikat memukul-mukul dengan tangannya. Nauzubillah min dzalik. Wazkuru rabba azza wa jalla wa hisabahu. Perhatikan, renungkan tentang Tuhanmu yang akan menghisapmu pada hari kiamat kelak. Apa yang dilakukan Allah terhadap dirimu. Nauzubillah min dzalik. Semuanya kita kalau menghindar dari hisap nih. Tapi ada di dalam hadis Nabi, ya Rasulullah habis sholat duduk, kata Rasulullah, ada di antara umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap. Berarti ada tanpa hisap ibe masuk ke yaumul masar, aja formalitas. Jadi di yaumul masar nih, apa nih istilahnya, formalitas kayak bro ya, sekedarnya lah. Tapi mereka tidak masuk di hisab. Jumlahnya 70.000. Siapa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Nah, ini rahasia nih. Namun kawapian termasuk golongan 70.000 ini. Menurut ulama lain 70.000 itu maknanya banyak, sangat banyak. Jadi tidak dibatasi 70.000. Karena umat Nabi Muhammad ini kan miliaran nyantinya kan. Jadi tidak dibatasi 70.000. Subhanallah. Dan keinginan Nabi itu sebenarnya mengharapkan umat Nabi Muhammad tidak dihisap. Oh, Gusti, alhamdulillah berkepnah pada Allah. Pada Allah. Duduk, silakan kepada. Jadi ketika Sayyidina Husain di Karbala, dia apa? Dibunuh oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Jumlah Yazid ya kena fitnah juga. Sayyidina Husain nih berjalan non keluarga sini kira-kira 40 orang, pengawal 30 ikung. Dipitnah sini hendak menyerang tentara Yazid. Akhirnya pasukan Yazid ini ada sekitar 40.000 orang menghadapi pasukan dan membunuh Sayyidina Husain. Terbunuh ya Pak. Waktu itu Abdullah bin Abbas terbangun dari tidurnya di Madinah, menangis Sidin. Kenapa jadi menangis? Apa aja Sidin? Aku bermimpi loh Nabi. Astagfirullahaladzim. Ini apa kisahnya? Nabi Muhammad datang kepada aku membawa semacam botol kah model dirbah. Dia berkata apa? Ini darah Husain.
tega sekali umat Islam membunuh cucuku sendiri yang kusayangi. Nah itu umat Islam ya. Tega lebih? Tega mana? Husain, Hasan dan Husain itu orang yang paling banyak disebut Nabi dalam lisan hadis Nabi, orang yang disayangi. Bahkan sampai beliau pernah mengatakan, ini uhibbuhu fa'ahbib man yuhibbuhu. Ya kalau dulu lah, ya Allah sayangilah orang yang menyayanginya. Wah iya, ulun mencintai bana sayang mana lon cucu ulun ini nah. Sayangi ya Allah orang-orang yang menyayangi ulun. Kalau maulidan rajin marhaban, ya kan, ya Jadil Husain, ya Husaini wal Hasan. Selamat datang kakeknya Husain dan Hasan. Nah, apa hubungannya Nabi disebut dengan Hasan Husain yang lah saking gitu. Tapi biasanya memang kai itu lon sayang nggak lon cucu? Ada kan? Lah. Ada. Nah cucu tuh sayang nah. Belahan hati Nabi, teganya membunuh umat Islam. Umat Islam yang membunuh. Nah umat Islam ini tidak beradab dengan Nabi, kurang beradab dengan Nabi. Ya Allah ya Karim. Nah padahal Nabi ini hendak umat Islam tuh semuanya masuk surga tuh tanpa hisab. Cuma kenyataannya umat Islam tega mengatakan cinta kepada Nabi, tapi tega loh Nabi ya Allah. Nah tega tadi itu contohnya tega. Dan sampai sekarang kepalanya Sayyidina Husain nanti kalau ke Mesir mudah-mudahan melihat sampai sekarang kepala beliau masih utuh seperti sedia kala. Subhanallah, itu salah satu karamat Sayyidina Husain. Subhanallah. Di antara karamat itu tubuh manusia itu tidak rusak. Karamat kematian seseorang yang kedua adalah bau harum. Bila kelakuannya tidak baik, bau harum. Bau harum tolong bau harum. Buruk bibah. Nah, kisah ulun kada sempat lagi ke Turki nah. Beberapa riwayat, beberapa kawan menyampaikan bahwa kuburnya Kamal Atatürk itu bau harum, bau busuk. Kamal Atatürk itu yang mempopulerkan sekuler, merubah, menghapus Islam ya, menjadi tradisi orang-orang kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Mudahan biar bau harum semuanya meninggal dunia. Engkau sebelum meninggal dunia harum juga jangan kawa. Alhamdulillah. Makanya banyak itu untuk minyak harum. Wa najaratahu ilaikum. Perhatikan atas diri kalian tentang apakah Allah itu mengenali engkau. Maksud mengenali ini memperhatikan engkau atau tidak. Apakah Allah ini sayang kepada kita atau tidak. Bila kita sudah mendapatkan itu di dunia, Allah sayang kepada kita, Allah ridho kepada kita, dah perkara akhirat tuh nol aja lagi. Perkara akhirat tuh tidak ada apa-apa lagi sudah. Karena itu kita penting merebut cinta kasih Allah dalam hidup di dunia ini. Dengan cara apa? Mendekati Allah demi mendekatinya. Jadi orang belajar agama itu apa saja dipelajari agama tidak lain tujuannya satu sebenarnya, harusnya untuk dekat dengan Allah, merebut ya Kak, merebut jakanya Allah tuh pakai hati. Jakanya pakai hati, merebut hati Allah. Nah, jakanya pakai hati lah, tapi Allah tidak pakai hati kan. Nah ya Kak, nah itu yang diharapkan. Ilama tahajan naum, sampai engkau duduk memperhatikan tanbahu, engkau berkesadaran. Ilama tahajan naum, kapan engkau tidur yang menjadikan engkau terperangah, seperti dalam hadis Nabi, wa ijamata intabahu, bila engkau mati intabahu, engkau menjadi orang yang sangat sadar sesadarnya. Kenapa? Tahajud, malaikat bertanya, man rabbuka. Nah ya Pak, man rabbuka. Jadi orang mau meninggal itu tahajud kena man rabbuka tuh. Kalau nang jolim dari itu belum meninggal sudah kesakitannya. Nah tapi kalau kau mengucapkan la ilaha, bangun terkejut, man rabbuka. Tadi hanya diucapkan kala sebelum meninggal la ilaha illallah. Terbangun, malaikat sudah bertanya, siapa man rabbuka, siapa Tuhanmu? Langsung aja lagi disambung, la ilaha illallah.
Jadi jawabannya Rabbi Allah bisa, Tuhanku Allah bisa, la ilaha illallah bisa jawabannya. Siapa yang menjawab itu? Ruh kita, bukan akal kita, Pipai. Lain? Ya kelak. Jadi yang menjawab itu siapa? Ruh kita, bukan nih. Kalau pian pakai akal nggak bisa. Contoh, maaf. Tuhanku tahu ya sudah Allah. Dah sembahyang tidak, dibiasakan hari-hari berzikir nama Allah tidak, dijiwai tidak nama Allah itu. Ya kah? Kita ucap lagi kira, terekamlah di roh. Tidak terekam di roh. Ya terekam di opang, cuma ibaratnya tetap puntal tuh banyak banget kasetnya. Terbuka ya Allah. Cuma ketika ditanya orang langsung, man rebuka aja. Nah, ada kau menjawab. Kayak kita ditanya ya orang matematika, kalau kita sudah hafal nyaman kelak. 5 kali 5 berapa aja kita? 25. 5 kali 10 berapa aja? Amunnya kali tahu, tidak pernah 5 kali 10 bingung tuh bang, hitung kadang lu sumat belajar. 5 tambah 10 berapa ya belajar? Apalagi di tengah kelas. Nah, maginnya kira bisa. Ya lah, tapi lu sudah pian hafal 5 kali 10 langsung jawab pulang pian 50 aja pian. Nah, itu bentuk kenyataan. Ada juga yang terlanjur benar, ada juga lo jar garbus. Kamu puasa kalau mau puasa benar aku juga kalau cuma lo ini kebiasaan berdusta kan? Mbah tuh pangjar garbus sayur di gigi kamu tuh apa aja? Oh tuh 3 hari yang lewat juga. Maulah 3 hari yang lewat. Mengelak pulang kalau ini 3 hari yang lewat. Berarti kan selama 3 hari ini kan udah bersikat gigi lah lo coba garbus. Iya sudah ini jalan ya kelak. Nah, ngalih lah berdusta tuh. Cuma karena kebiasaan berdusta ketahuan juga yang ujungnya ya lah. Maka di dunia seperti itu. Karena itu biasakanlah. Surga itu harus di hadapan kita. Surga itu dalam perilaku kita. Allah itu harus dalam perilaku jiwa kita. Supaya mengingat terus. Nah, itu maksud ma'rifatullah itu. Sehingga begitu malaikat datang langsung terucap. Itu kalau pakai harapan kita, harapannya lagi ma'rifatullah itu tidak berucap lagi. Malaikat sudah mengetahui orang itu, nggak bisa lagi bertanya guru ya kalau Nabi Muhammad tuh kira ditanyai malaikat lah di kubur. Nah, lo nutakon ya bertanya kayak Bib. Tidak lagi. Masa Nabi ditanyai di kubur? Tinggi derajat Nabi kah? Tinggi derajat malaikat kah? Hah? Nah, wanilah malaikat bertanya. Ya kah? Nggak berani kelak. Pian amun ada cahaya Nabi ya Pak. Nur Muhammad atau Nurullah ada, bercahaya di kubur pian. Kira-kira malaikat beranilah bertanya. Ketahuan sudah. Baunya aja sudah harum ya malaikat, apalagi ditanyain lagi nih. Ya kah? Nah, kayak Habib nih nah. Ditanyai lagi lah, Bib ya nih Islam kah kada Bib? Nang bertanya bungol kah kada kaya lah. Yang bertanya kalau bungol ya lah. Pian nih sudah Islam, lah. Nah, sudah jelas Islam ke masjid, pian kelanggar, pian bebacaan, pian. Ditanyai orang, ikam nih Islam kah kada? Lain kah? Ya? Bingung, pian kira bisa jawab lah. Bingung pian kah? Yang menjadi bingung tuh apa Pak? Siapa yang bertanya nih? Tidak tahu adat, tidak tahu bahasa, ya kah bahasa Banjar ya kah? Nah kayak itu. Ya kelak, mun sudah ada nur Allah terbit di dalam diri, bilang dalam ruh tadi itu. Nah ruh tadi itu, nang mencahaya bercahaya, ruh itulah tidak ditanya oleh malaikat lagi. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nggak usah lagi bertanya, malaikat sudah tahu. Makanya di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan sebuah hadis. Ada 2 ruh, ciri khas ruh. Nanti bila ruh itu bau harum, malaikat berlomba-lomba memegangnya pas orang meninggal dunia. Berebut malaikatnya, berebut. Tapi bila bau harum ditimbainya ruh nih. Betunjulan jaka bahasa Banjar nah. Ya kah? Kamja. Untuk melaporkan tentang kematian administrasi ke langit ilas samai. Itu dalam hadis Nabi. Tentang ruh. Jadi lamunnya ruh pian bau harum, berebut malaikat membawa, melaporkan ke sana, kemudian dikembalikan ke alam barzah. Subhanallah. Ila mata hajat jahlu wa taraddudu bil batili. Sampai kemudian kapan engkau membiarkan kejahilan, kebodohan dirimu itu untuk terus-menerus
engkau bolak-balik seperti himar kemarin, ya kah? Kulilik di dunia nih, putar. Allah Subhanahu wa taala kada diperdalam, kada dipelajari. Yang dipelajarin apa? Orang dunia aja terus ya guru lah. Apalagi guru selain dunia. Atau belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, tapi ilmu agamanya ya apa ya? Ilmu agamanya yang itu juga itu nah, tidak berkembang-kembang. Sejarah aja yang dipelajari, sejarah aja terus pelajari, yang tidak meningkatkan keimanan, kekusuhan kita kepada Allah. Sejarah tuh bagus, tapi kita sambil-sambil aja, ya lah. Nah iya itu yang bagaimana pelajaran itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Dikit lagi lah. Kemudian wataraddudu fil batil, engkau berulang-ulang saja masih ke dalam kebatilan-kebatilanmu. Wal qiyamu ma'an nafsi wal hawa wal adatu lima lam tata'adabu bi ibadatil haqi aja wa jalla wa mutaba'ahu syar'ihi. Kemudian engkau perlu menegakkan dirimu untuk melawan hawa nafsumu, dan bagaimana tradisi hidupmu untuk beradab di dalam melakukan hubungan dirimu dengan aja wajalla. Nah ini penting juga, bagaimana kita beradab berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah beberapa adab di dalam hal kita ma'rifatullah, kita menerima kenyataan itu, yang diperlukan tuh isi hati kita, bukan ucapan kita. Misal begini, ketika kemarin kita mengucap subhanallah, jangan sekedar ucapan subhanallah, yang paling utama tuh hudur hati kita tentang subhanallah. Kalau subhanallah itu kan ucapan maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Maha sucinya Allah sudah maha suci, ya kan? Jadi yang diperlukan itu ternyata bukan sekedar ucapan itu, tetapi yang diperlukan itu bagaimana sikap kita mengejawantahkan kemahasucian Allah itu di dalam pandangan diri kita dan pikiran kita. Contoh, li kalimatin piha heranan, ya kan? Kalimat subhanallah ini kalimat yang diucapkan pada saat kita heran, yalah. Ya, enggak apa pian heran. Heran itu takjub, Bipeh. Melihat air terjun, itu subhanallah. Bujur-bujur tuh dari hati nang jujur. Tidak ada yang mampu melakukan seperti ini. Iblis datang. Bisa aja ngolah air mancur tuh jar, batu korakan mesin air mancur ada di pasar aja. Ha, iblis tuh bisiki ya lah. Iya, iblis nih. Iya, tapi kan olahan bikinan manusia itu lain juga bikinan Allah ya lah. Dan kalaupun manusia bisa membikin, nah ini kalau orang ma'rifatullah, itu akal tuh siapa yang mengasih? Allah Ta'ala juga, baik. Berarti apa yang dibuat manusia itu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala juga. Oh, Allah kalau lagi bicara ada iblisnya diga. Ya lah. Nah, setan kalau lagi bicara gara-gara kita sudah ma'rifah, maka diamlah setan itu karena pian sudah ma'rifatullah. Nah, itu subhanallah. Melihat muka kawanan, kenapa bingung? Kamu melihatku lo hijar garbus. Ku bingung melihat muha ikam ini nah garbus saya kenapa? Nang kayak kapas semua ikan nejar. Ya lah, subhanallah. Coba lihat kita duduk nih, coba lihat pian berpaling ke belakang nih, kada ada yang sama lon pian. Ya lah. Mun ada yang sama curiga itu bisa sebapak tak. Ya Allah. Nah, ini maksudnya kita harus bisa memahami keadaan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami, amin, tentang bagaimana kita mengikuti Allah, memahami Allah. Ternyata kita ingin berperilaku benar di hadapan Allah, dekat sedekat-dekatnya dengan Allah, itu menyelamatkan kita di akhirat. Dan insya Allah dengan ma'rifatullah kita mengikislah kejoliman yang ada pada diri kita, supaya kita mati itu tidak dipukul oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.